Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Divani Salsabila, mahasiswi Universitas Teknologi Surabaya, jurusan Manajemen semester 3. Hari ini saya akan berpresentasi tentang kompensasi sumber daya manusia. Ini adalah tugas PPT yang sudah saya buat dari mata kuliah Manajemen SDM. Langsung saja ke slide berikutnya. Nah, sebelumnya selamat datang dalam presentasi ini tentang kompensasi sumber daya manusia atau SDM. Kompensasi tidak hanya mencakup gaji, tetapi juga berbagai elemen lain yang penting untuk memotivasi, mempertahankan, dan mengembangkan karyawan. Next. Definisi kompensasi. Definisi dulu dari sebuah kompensasi merujuk pada sebuah bentuk imbalan yang diberikan kepada karyawan sebagai pengganti kontribusi mereka terhadap tujuan perusahaan. Nah, ini melibatkan gaji, tunjangan, bonus, dan manfaat lainnya. Next. Tujuan kompensasi. Kompensasi bertujuan untuk memotivasi karyawan, menjaga tingkat kepuasan, meningkatkan kinerja, dan memastikan keadilan dalam imbalan yang diberikan atau akad. Dalam konteks ini, akad merujuk pada aspek-aspek penting seperti keadilan internal dalam struktur kompensasi, keseimbangan antara gaji dan tanggung jawab pekerjaan, serta peningkatan nilai tambah bagi karyawan. Tujuan ini melibatkan pembangunan sistem imbalan yang tidak hanya adil, tetapi juga dapat merangsang pertumbuhan dan perkembangan individu di dalam organisasi. Next, jenis kompensasi. Di sini saya sudah sertakan beberapa jenis dari A sampai E. Yang pertama ada A, gaji dan upah, lalu B, bonus dan insentif, C, tunjangan karyawan, D, manfaat kesehatan dan asuransi, E, keseimbangan pekerjaan dan kehidupan atau work-life balance. Next, komponen kompensasi. Dari yang pertama, gaji dan upah. Gaji pokok dan upah karyawan berdasarkan peran, tanggung jawab, dan kinerja mereka. Bonus dan insentif ini seperti memberikan tambahan imbalan berdasarkan pencapaian target atau hasil kerja yang luar biasa. Lalu tunjangan karyawan, ini memberikan tunjangan seperti transportasi, makanan, dan tempat tinggal untuk meningkatkan kesejahteraan karyawan. Lalu keseimbangan pekerjaan dan kehidupan. Ini adalah program yang mendukung karyawan dalam menjaga keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi. Yang terakhir ada manfaat kesehatan dan asuransi. Itu seperti memberikan perlindungan kesehatan dalam jaminan asuransi bagi karyawan dan keluarganya. Next. Selanjutnya kita akan membahas tentang proses penentuan kompensasi. Dari yang pertama adalah analisis pekerjaan. Ini penetapan nilai pekerjaan sebagai dasar untuk menentukan kompensasi. Lalu penilaian kinerja. Ini adalah evaluasi kinerja karyawan untuk menentukan bonus dan insentif. Lalu ada negosiasi dan kesepakatan. Ini seperti proses tawar-menawar antara karyawan dan manajemen tentang kompensasi. Lalu pengelolaan fleksibel. Ini adalah menggunakan pendekatan fleksibel untuk mengakomodasikan perubahan dalam tugas dan tanggung jawab. Yang terakhir ada pemantauan pasar. Ini melibatkan peninjauan dan penyesuaian berdasarkan tren industri dan pasar tenaga kerja. Next. Tantangan dalam kompensasi. Yang pertama ada disparitas gaji. Ini adalah salah satu tantangan dalam manajemen kompensasi adalah menjaga keadilan dalam distribusi gaji di seluruh organisasi. Disparitas gaji yang tidak adil dapat menciptakan ketidakpuasan di antara karyawan, mengurangi motivasi juga, dan bahkan memicu konflik internal. Oleh karena itu, penting untuk secara rutin melakukan analisis gaji dan memastikan bahwa seluruh struktur kompensasi mencerminkan nilai dan kontribusi masing-masing karyawan. Dan yang kedua ada evaluasi kinerja subjektif. Tantangan lainnya terletak pada penilaian kinerja subjektif. Memastikan bahwa evaluasi kinerja didasarkan pada kriteria yang objektif dan terukur merupakan langkah kunci untuk
mencegah ketidakadilan dalam penetapan bonus dan insentif. Penggunaan metrik kinerja yang jelas dan umpan balik terstruktur dapat membantu menciptakan sistem evaluasi yang lebih transparan dan adil. Next. Ini masih dalam pembahasan slide sebelumnya ya. Yaitu yang ketiga adalah perubahan regulasi. Lingkungan regulasi terus berubah dan perusahaan perlu beradaptasi dengan perubahan ini tentunya. Peraturan terkait kompensasi, pajak, dan manfaat karyawan dapat memiliki dampak signifikan pada struktur dan kebijakan kompensasi. Oleh karena itu, manajemen kompensasi harus tetap memantau perubahan regulasi dan siap untuk menyesuaikan strategi kompensasi agar tetap sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dengan demikian, perusahaan dapat menghindari potensi resiko hukum dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan regulasi yang berlaku. Next, kita sampai di kesimpulan ya, slide terakhir, yaitu kompensasi SDM merupakan sebagian integral dari strategi manajemen sumber daya manusia yang efektif. Dengan memahami kebutuhan dan harapan karyawan, perusahaan dapat menciptakan program kompensasi yang mendorong kinerja dan retensi yang tinggi. Itu saja untuk PPT hari ini. Terima kasih.